Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakat Tarik 165 channel dakwah Thariqah tasawuf, pengamalan daripada tasawuf. Jamaah Jakat Tarik dimanapun berada, dalam hidup ini yang namanya kesedihan, kebahagiaan saling berganti. Tidak selamanya manusia itu akan sedih selalu, dan tidak selamanya manusia itu akan bahagia selalu. Satu ukuran kehidupan di dunia ini, ada kehidupan, ada kematian, ada siang, ada malam, ada baik, ada jahat, ada bulan, ada matahari, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau kita merenungkan, ini merupakan suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu hidup ini berpasang-pasang. Dua bola mata, dua lubang hidung, dua telinga, dua tangan, dua kaki, panca indera sepadua, pasang-pasang. Berarti di sini butuh yang namanya keseimbangan. Ketika kita sudah mengetahui apa itu syariat, kita perlu berhijrah ke Thariqah. Setelah kita tahu Thariqah, ada lagi yang disebut hakikat, ada yang lagi disebut ma'rifat. Guru kita Syekh Abdurrahman di dalam kuliah tarbiyah, beliau mengatakan Thariqah merupakan jembatan si syariat ke hakikat. Itu jembatannya Thariqah. Thariqah itu harus ada talqin baiat dzikir kepada guru mursyid masa kini dengan dalil innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallah, surah Al-Fatih ayat 10. Sungguhnya orang yang beribadah kepadamu dalam hal ini mursyid masa kini, pada hakikatnya dia sudah beribadah kepada Allah dan Rasul. Nah, guru mursyid ini adalah wasilah murid yang mengajak mengenalkan Allah dengan cara ibadah dituntun oleh beliau, oleh seorang guru tersebut. Maka dikasih zikir jahar untuk supaya si manusia tadi hidupnya ingat kepada Allah dengan ditalkinkan, dituntun kalimat la ilaha illallah 165. Kemudian dikasih zikir khofi supaya kolbunya berzikir, seingat kepada Allah zahir maupun batin. Itu yang namanya Thariqah. Dalam Thariqah ini ya, tentu harus bersyariat. Hakikat pun harus bersyariat. Tapi syariat itu untuk bisa sampai ke hakikat, jembatannya Thariqah. Nah, tadi Thariqah ada talqin baiat zikir. Di dalam Thariqah itu ada pembinaannya zikir. Bukan menanamkan ilmu pengetahuan, tapi si murid dituntut untuk mengamalkan zikir apa yang diberikan sama guru mursyid. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan khatir samawi ilahi. Untuk mendapatkan khatir, untuk mendapatkan khatir samawi. Khotaratin samawi itu minallah wa taufiqin khasin ilahi. Nah, itu ada kata-kata dalam kitab Minhajul Abidin.
karya terakhir daripada Imam Al-Ghazali. Jadi untuk mendapatkan kata memang khotiratin samawiyah, lintasan sebangsa langit, ilmu langit, minallah dari Allah, taufik khasin ilahi, dan taufik khusus. Makanya itulah kita harus masuk thariqah di bawah bimbingan guru mursyid. Kalau kita hanya menyalami ilmu syariat, itu hanya merasakan zuhir. Karena ilmu syariat orientasinya adalah pahala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, yang dianggap itu ibadah, karena pengen balasan yang kemarin. Karena dia menganggap dirinya ahli ibadah, menganggap dirinya adalah orang yang taat, menganggap dirinya orang yang berbuat baik, maka dia minta balasan. Itu syariat. Tapi thariqah itu hanya ubudiyah, hakikat marifat abudah. Nah, itu masa kemarin yang kita jelaskan. Lebih lengkapnya Jakarta Episode 65 akan membacakan kitab pengarang Ihya Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi bidaraini. Inna awala ma yunabbihu al-abdu lil ibadat. Inna sesungguhnya awala pertama, ma yunabbihu sesuatu yang membangunkan, abdu seorang hamba lil ibadah untuk beribadah, wa yatajarradu dan tajarrud menyendiri, disulki thariqiha untuk suluk jalan thariqul ibadah. Inna awalu ma yadu abdul lil ibadah wa yatajarradu lisulki thariqiha bi khatratin samawiyatin minallah wa taufiqin khasin ilahin. Bi khatratin samawiyatin minallahi wa taufiqin khasin ilahi. Jadi seorang hamba tergugah mau ibadah dan dia fokus untuk menjalani thariqah ibadah itu dengan sebab bantuan autoritas samawiyah, yaitu dengan kata kami Habibin, lintasan sebangsa langit minallah, datang dari Allah. Wa taufiqin khasin ilahiyin, dan itu pun mendapatkan harus dengan taufik yang khusus, taufik sebangsa ilahi. Wa huwa ma'na biqauli subhanahu apaman syaraha sadrul islam fa huwa ala nurin mirabi. Wa huwa semakna, yaitu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apaman syaraha sadrul islam fa huwa ala nurin mirabi. Apakah sama orang yang dibuka dadanya oleh Allah, dilapangkan dadanya oleh Allah untuk Islam, maka dia ada cahaya dari Tuhan. Jadi ada yang tertutup, ya, tidak dibuka dadanya oleh Allah untuk Islam, ada juga yang terbuka. Apa mansyara itu nanti ada sebuah pertanyaan, apakah sama orang yang dibuka dadanya untuk Islam dengan orang yang tidak? Maka orang yang dibuka dadanya untuk Islam, maka dia ala nurul mirabi, dia dapat yang disebut cahaya dari Tuhannya. Maka dalam kitab Minhajul Abidin disebut bi khataratin samawiyatin minallah wa taufiqin khasin ilallah, mendapat lintasan sebangsa langit dari Allah dan taufik yang khusus secara ilahi. Nah, ini kalau di thariqah seperti Abah tuliskan ayat apa man sadrul Islam bahwa ala nur mirabihi, itu adalah dalil di dalam zikir khafi latifah yang dimaksud syarahullah sadrul Islam ala nur mirabihi. Maka orang yang dibukakan ditalkin
diizazakan latifah. Itu dia ala nurun mirabi, dia mendapat cahaya dari Tuhannya, latifah. Kalau dalam buku Syekh Abdurrahman, buku merah, seperti itu. Jadi ala nurun mirabi untuk mendapat cahaya dari Tuhannya, ya, atau yang kata Imam Ghazali dalam kitab Minhaj, khatarati samawiyah wa taufiqi husn ilahi, itu nggak langsung. Makanya dalam kitab Tanwirul Qulub, Asy-Syaikh Al-Arif Al-Wasil Ilallah wasila murid. Seorang guru yang sudah mukasabah usul kepada Allah, dia adalah jembatan media seorang murid untuk bisa mengenal Allah, dan pintunya dia untuk marifat kepada Allah. Nah, kalau di sini ala nur mirabi, jadi orang yang dapat talqinan dibuka dadanya, di dalamnya itu ada 5 latifah, latifah qalbi sirri khafi afa nafsi. Berarti apa? Ala nur mirabi, dia sudah mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Nah, cahaya Tuhannya itu untuk mendapatkannya di guru mursyid. Nah, seperti Syekh Abdurrahman itu mendatangkan cahaya Allah, nur ilahi atau taufik khasin ilahi atau hadar samawati dengan dikasihlah, dibuka latifah kita jadi murid, dibuka latifah kita. Allahumma bar hijaba tahliyatum li uqalibal muridin ma'ala taifim liqa nur min masyil kiram apa bi barakatin. Jadi untuk mendapatkan cahaya dari Tuhan itu tidak kita langsung, ada media, ada penghantar. Ini kasar Allah saudara Islam itu yang dibuka dadanya. Zaman Nabi itu dibuka dadanya, dibersihin, dimasukin pengetahuan. Itu. Jadi nurun bahwa ala nur mirabi. Jadi orang yang sudah dibuka dadanya, dia udah mendapat cahaya dari Tuhan. Nah, kalau diartikan terjemah doang itu nggak bisa. Ala nur mirabi, nur mursyid. Nur mursyid mendapat dan nur bin dari Rasul, dari sahabat, ya seperti siang 38 itu. Wa asara ila sahibu syar'i sallallahu ta'ala wassalamu alaihi faqala. Dan mengisyaratkan kepadanya sahibu syar'i yang memiliki syariat. Sallallahu wassalamu alaihi faqala, inna nura, sesungguhnya cahayanya. Idza dakhala al-qalba, cahaya itu masuk ke kalbu. In fasaha, maka si kalbu itu jadi lapang. Wan saroha, jadi luas, lapang, wansaroh, infasaha luas, wansaroh lapang. Pakila, maka ditanya tuh Rasulullah oleh sahabat, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha. Ya Rasulullah, hal lidzalika, apakah demikian itu min alamatin, ada gak tandanya? Yu'rafu biha, bisa dilihat tuh tandanya, dikenali gak? Pakala, maka jawab Rasulullah yang pertama, tajapi andaril gurur, orang tadi tajapi menjauh daripada negeri gurur, tipu daya dunia. Nah, dalam pengertian mengejauh itu bukan berarti dia ninggalin seluruh, tidak. Dunia dia ada, kekayaan ada, tapi dia tidak terlalu ngoyo. Dia cuma hanya sebagai alat atau media. Yang kedua, inabah ila daril khulud, dia inabah kembali ila daril khulud, kepada negeri yang abadi, akhirat. Yang ketiga, istidadul lil maut qabla nuzul maut. Orang tadi sudah mempersiapkan untuk kematian sebelum datangnya kematian. Nah, ini berkaitan semua. Tajapi ani dari guru itu, maka di abah guru, kalau kita mencari nafkah yang halal dengan secukupnya. Untuk apa? Supaya tidak tertipu. Wal inabah ila darul khulud, kita selalu berdoa Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabah wal istiqomah ala siratal goro wa tariqatul bayda bi rahmatika ya rabb. Istidadil maut udah kita ditalkin, ditanjebin, ditransfer ilmu la ilaha illallah. Sebelum jasad pindah apa bisa dengan ruhnya, kita sudah mendapat talqinan dari guru. Makanya kita berlatih zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ketujuh latifah. Zikir khafi,
Semua murid Abah itu luar biasa istimewa. Jadi sekali lagi, seorang hamba dia bisa ibadah, kegugah bangun dari tidurnya untuk ibadah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Karena ada bantuan pertolongan bi khataratin samawiyah minallah wa taufiqin khasinillah. Lintasan sebangsa langit dari Allah dan taufik khusus sebangsa Tuhan. Itu dalam hal ini guru mursyid yang memberikan. Anda boleh ngaji ke kiai, ke ustaz, belum tentu mendapat seperti ini. Berapa banyak orang yang ngaji kita, berapa banyak orang untuk ilmu, tidak ada gugah untuk ibadah, tidak ada gugah untuk ibadah khusus. Tapi kita orang bodoh, bawa kebodohan, dosa perdosaan, kita ditalkin bayat dengan membawa kebodohan, dikasih makam taubat sama guru. Khotor samawat itu wujudnya adalah saya mursyid. Innalladzi yubayyinuka innama yubayyinu yadul fuqaidin. Jadi sama orang yang mendapat talkinan terbuka dada. Kita alhamdulillah sangat beruntung, sangat gembira kita mendapatkan apa yang diutarakan sama ulama-ulama terdahulu kita. Orang mampu ibadah kepada Allah, dia akan suluk dalam ibadahnya, jalan ibadahnya karena bantuan khataratis samawat minallah wa taufiqin khasin ilahi. Dalam hal ini kata Allah, afaman syarra sadrul Islam bahwa ala nur mirabi. Ternyata Imam Ghazali sudah membuka tentang ciri-ciri orang yang akan dibuka itu. Wujudnya sekarang, realitanya alhamdulillah. Jadi kita dari murid-murid Syekh Abdurrahman dengan tuntunan talkinan kalimat la ilaha illallah itu merupakan bahwa ala nur mirabi, dikasih zikir hobi 7 latifah bahwa ala nur mirabi. Tanpa itu dada kita nggak bisa dibuka. Lihat Abah Guru memberikan gambaran di mana Miftahul Sudur, di situ ada latifah qalbu Muhammad, ruh Muhammad, sir Muhammad, hopi Muhammad, afa Muhammad, qalbu Muhammad warnanya kuning, ruh Muhammad warnanya merah, sir Muhammad putih, hopi Muhammad hitam cemerlang, apa Muhammad hijau. Miftahul Sudur, kunci pembuka dada. Abah gambarkan di situ ayatnya, apa man syara'allahu sadrul Islam bahwa ala nuri mirabi, orang yang mendapatkan seperti itu 5 latifah sampai 7 latifah, itulah manusia yang mendapatkan ala nurin mirabihi. Atau bahasa Imam Ghazali, dia mendapatkan khotoratin samawiyatin minallah wa taufiqin khasin ilahin. Nah, kita udah nih murid Syekh Abdurrahman, bergembiralah Anda, bersyukur, maka kita zikirin tuh kalimat la ilaha, ya zikir khopinya, wajkur rabbaka fi nafsika, khotamannya, manakibnya, harian, mingguan, bulanan, itu udah cukup buat murid-murid Syekh Abdurrahman maupun yang belum. Hayo Jakarta harus jaga kemurnian ajaran guru, luar biasa ilmunya. Imam Ghazali ya dalam kitab Minhajul Abidin, kemudian disarankan sama Siratul Talibin, mengatakan bahwa paman syahrul Islam ibaratu min takmil istidadlau, di mana yang dibuka dadanya untuk Islam itu suatu ungkapan di mana disempurnakan persiapan tadi, tempat untuk hati, di mana hati itu tempat sumbernya ruh katanya. Apa man syarah sadrul Islam wasyarah sadrul Islam ibaratun, katanya suatu ungkapan yang dimasyarah sadrul Islam ibaratun suatu ungkapan antakmilil istidadlahu, dari menyempurnakan persiapan baginya, fa'inau maka sesungguhnya mahalun liqalbi, aladi tempat hati yang wahwa manbaul ruh, itu sumbernya ruh, alati tata alaku, yang dimana berkaitan biha dengan ruh tadi, an nafsu, kaitannya si nafsu qabilah, si nafsi jiwa yang menerima Islam, fa insarihi mustadiun li qalbi, maka lapang dadanya untuk mustadiun, bersiap untuk menerima hati yang lapang dada. Kama qalul Jamal an Abi Su'ud. Jadi apa maksud Islam itu diungkapkan oleh kitab Siratul Talibin, Syarah Minal Abidin, di mana dibuka, disempurnakan, dipersiapkan ada hati.
Hati itu tempat di mana sumbernya ruh. Jadi qalbu Muhammad ruh itu. Ruh Muhammad, qalbu Muhammad sebenarnya ruh gitu. Ala nur ala ma'rifat wa tidak ilaha dia. Kalau di sini ala nur ma'rifat wa tidak pun ilaha wa min rabbi dari Tuhannya. Ini sangat luar biasa. Inna nuru idza dakhala qalbu in fasawan saraha. Jadi kata Rasulullah, kalau cahaya udah masuk ke kalbu maka dia luas dan menjadi lapang. Wa qala Imam Qurtubi, maka Imam Qurtubi mengatakan wa tahqiq, ya tahqiq arti sebenarnya bi makna alih inna nur idada apa bi makna nur anahu mazhar, dia adalah mazhar, tempat nyata limayan sabu, sesuatu yang dinisbahkan kepadanya, wahwa yahtalib bi hasabi, dan dia berbeda dengan menurut yang masuknya cahaya tadi. Panuru sam'i madharu limasmuat, cahaya sam'i ya pendengaran itu majar tempat nampaknya ini cahaya dia apa yang didengar. Wa nurul basar kasiful mubsirat, yang membuka semua yang dilihat. Wa nurul qalbi kasifu ani malumat, cahaya hati kasif yang membuka semua ilmu-ilmu yang ada di qalbu. Wa nurul jawarih, dan cahaya anggota badan mayabdu, sesuatu yang nampak alih atasnya min amal ituat, daripada amal-amal ketaatan. Makanya ada nurul sam'i, ada nurul basor, ada nurul qalbi. Makanya kita ada doa dilatih penafsi, Allahumma jal fi qalbi nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi basori nuron, an yamini nuron, wa an shimali nuron, wa min baina yadaya nuron, wa min khalfi nuron, wa min fawqi nuron, wa min tahti nuron, wa azimi nuron yaumal qiyamah. Sesuai apa yang dikatakan Syekh Qurtubi. Pakilah ya Rasulullah halidalika lifsel qalbi mansira, apakah kelapangan dada atau keluasan dada min alamati yorofu biha, ada enggak tandanya? Pakal Rasulullah at-tajabi, tajabi itu taba'ud, menjauh, ani daril gurur ay adunya, kata dalam kitab Siratul Talibin, syarah daripada Minhajul Abidin, karya daripada Kedahlan Jamis Kadiri. Wal inabah, rujuk kembali ila daruhulud ilal akhirah, dia selalu mengajak untuk kembali ke akhir. Wastidad, astidad, tahayyu bil amal soleh. Istidad itu artinya dia mempersiapkan amal soleh. Lil maut, bagi kematian, qabla nuzul maut, sebelum ada kematian dia untuk mempersiapkan. Nah, murid-murid Syekh Abdurrahman udah kita tawasul, zikir. Aurada sahibul qud hakadza badakal sababahu juhud bidunya. Nah, dalam kitab Subul Qud demikian ini disebutkan sabab orang menjadi di dunia, dan dia akan menghadap untuk khidmat kepada Allah. Bahasanu tawadu, dia sangat baik tawadunya. Wa isobah fil ilmi, dia memperoleh ilmu. Mawahib minallah, dia akan mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah. Wa astaratu yakhusu biyamayasa, dan kelebihan hikmah itu diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Inilah yang Jakarta sampaikan. Manusia, seseorang itu dia akhir daripada perjalanannya pasti dia tergugah untuk ibadah. Bosan maksiat, bosan mabok, bosan main perempuan. Suatu saat orang itu akan tergugah untuk fokus ibadah kepada Allah ketika datang khotaratus samawah minallah wa taufiq hasun ilahi. Itu semua dari bantuan lintasan sebangsa langit, lintasan sebangsa dari Allah dan taufik khusus. Akan hadir manusia yang tadinya nggak benar, yang pemabuk, manusia, dia langsung tergugah. Kenapa itu? Karena ada khataratus samawiyah minallah wa taufiqu khassin ilahi. Apa mansara sadrul lisam bahwa ala nomor dibuka. Ayat ini maupun penjelasan dalam kitab Minhajul Abidin karya dari Imam Ghazali nyata dipraktekkan di Miftahus Sudur di bawah Toreko pada Wanaksa di bawah Syekh Abdurrahman. Luar biasa ya. Luar biasa. Ayo semangat murid-murid Syekh Abdurrahman. Siapapun yang belum mendapatkan ilmu ini, ayo. Ilmu buat selamat di dunia. Ilmu buat selamat di dunia. Kita bukan hanya bangga dengan kekayaan doang.
Itu cuma pujian orang. Bukan bangga dengan jabatanmu, bukan bangga dengan julukan ustadz, kiai, ajengan. Tapi kau harus bisa mampu antara jasad dan ruh, harus mendapatkan jasad Muhammad, ruh Muhammad. Itu pelajaran yang ada di Torekoh sebagai praktek daripada ilmu tasawuf, dan ada di bawah bimbing Syekh Abdul Rahman Torekoh diri wa Naksabandia Mursyid 38. Siapa? Syekh Abdul Rahman Jaka Torik merupakan salah satu murid dan mubalik beliau untuk selalu menggaungkan, menyuarakan tentang ajaran Torekoh Qadariyah wa Naksabandia. Itu yang akan Anda selamat dunia akhirat ketika Anda masuk ke rombongan para guru musik. Yang mau, yang nggak mau, yang nggak apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita selalu mohon dengan pertolongan para guru-guru kita, dengan karomah guru-guru kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, diberikan umur panjang, selalu beribadah kepada Allah, ibadah khafi maupun ibadah jahar. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.